Halo semua, aku Cenia, absen 16 dan teman aku Ariana, kami akan membawa kalian untuk melihat sedikit tentang toko-toko yang menemukan atau membuat alat musik. Raden Majar Angga Kusuma Dinata atau lebih dikenal dengan sebutan Pak Majar. Pak Majar adalah tokoh musik karawitan di Jawa Barat atau Sunda. Beliau ini adalah seorang seniman, musikolog, dan pendidik yang memainkan peran kunci dalam pengembangan musik tradisional Sunda. Nah, jadi Pak Majar ini lahir pada 1923. Pak Majar dikenal sebagai pencipta lagu-lagu Sunda, pendidik yang memajukan pendidikan seni suara Sunda, dan peneliti serta ahli teori musik dari Sunda. Beliau juga menciptakan sistem notasi Daminatila dan sistem 17 tangga nada Sunda yang merupakan kontribusinya yang sangat berharga dalam dunia musik tradisional. Selain itu, Pak Majar juga memimpin berbagai sandiwara dan memelopori gending Karasman atau opera Sunda. Warisan Pak Majar mencakup tidak hanya karya seninya, tetapi juga kontribusinya dalam pemahaman ilmiah musik tradisional Sunda. Yoes Roesadi. Pada tahun 1964, beliau ini dan kawan-kawan membentuk grup musik yang secara khusus menambahkan aklung pada jajaran ensemble-nya. Ketika sedang naik truk untuk pentas ke Jakarta, mereka mendapat ide untuk menamai diri sebagai grup Arumba atau alunan rumpun bambu. Kemudian, pada tahun 1968, Muhammad Burhan di Cirebon membentuk grup musik yang bertekad untuk sepenuhnya memainkan alat musik bambu. Mereka memakai alat musik lama seperti angklung dan calun, dan juga berinovasi membuat alat musik baru seperti gambang, bass lodong. Lalu kita ada di Arumba atau singkatan dari alunan rumpun bambu. Arumba ini merupakan ansambel musik yang terbuat dari bambu. Arumba ini dimainkan dengan cara dipukul dan terdiri dari beberapa alat musik bambu seperti angklung, gambang, celofon, gendang, dan suling. Arumba ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960-an. Simbol musik khas dari daerah Jawa Barat. Lalu kita masuk ke Daeng Soetigna. Jadi beliau ini lahir di Garut pada tanggal 13 Mei 1908. Karena kedua orang tuanya termaksud bangsawan Sunda, beliau ini beruntung dapat menikmati pendidikan zaman Belanda yang saat itu masih sangat terbatas bagi pribumi. Sekolah yang sempat dia enyam adalah HIS Garut pada tahun 1915 sampai 1921 sebagai murid angkatan kedua. Lalu beliau bersekolah di Sekolah Raja Bandung pada tahun 1922 dan pada tahun 1923 sekolah ini diubah namanya menjadi HIK dan Pak Daeng akhirnya lulus pada tahun 1928. Nah, di sini kita masuk pada masa tua dan karya dari beliau. Beliau pensiun sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 1964 saat ia berusia 56 tahun. Dengan bebasnya dia dari tugas rutin sebagai pegawai pemerintah, maka beliau aktif mengembangkan angklung. Dan karya terbesar dari Pak Daeng adalah memodifikasi angklung yang tadinya bernada pentatonis menjadi diatonis. Angklung ini kemudian diberi nama kehormatan sebagai angklung Pak Daeng. Selain itu, beliau juga seorang komposer yang telah menulis puluhan aransemen lagu angklung. Nah, angklung merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu. Angklung ini dikenal sebagai alat musik yang berasal dari tanah Sunda, yaitu Jawa Barat. Angklung ini terdiri dari 2, 3, atau 4 bambu dengan susunan 2, 3, dan 4 nada. Bambu yang biasa digunakan untuk membuat angklung adalah awi wulung atau bambu hitam dan awi temen atau bambu putih. Nah, nama angklung sendiri juga berasal dari bahasa Sunda, yaitu angkleung, angkleungan.
terdiri dari suku kata yaitu angka yang berarti nada dan lung yang berarti pecah. Bunyi pada angklung tersebut dihasilkan oleh benturan badan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4. Nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Nah, di sini ada Sangguana. Awal mulanya, konon ketika seorang pemuda bernama Sangguana pada tahun 1950 terdampar di perairan Pulau Nandana dan dibawa oleh penduduk ke hadapan raja di istana. Selama tinggal di istana ini, bakat seni Sangguana dengan cepat diketahui banyak orang dan sang putri terpesona dengan kemampuannya tersebut. Sang putri meminta Sangguana untuk membuat alat yang belum pernah ada sebelumnya. Suatu malam, Sangguana bermimpi memainkan alat musik dengan bentuknya dan suara yang indah. Terinspirasi oleh mimpi ini, Sangguana menciptakan alat musik yang disebut sandu, artinya bergetar. Sambil memainkannya, sang putri bertanya lagu apa yang sedang dimainkan dan Sangguana menjawab Sari Sandu. Dia memberikan instrumen ini kepada sang putri. Sang putri kemudian menamakannya Depohitu, artinya begitu senarnya dipetik, maka 7 senarnya bergetar. Nah, dari situ muncullah alat musik yang bernama sasando. Alat musik ini atau sasando dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan bermain harpa maupun kecapi. Cara memainkan alat musik ini memang susah-susah gampang, karena kamu juga perlu memahami nada yang harus dimainkan. Misalnya, ketika kamu memetik senar sasando dengan kedua tangan, maka kunci atau chord yang dimainkan oleh tangan kanan, sedangkan bass atau melodi akan dimainkan di tangan kiri. Sementara untuk nada lain, sasando bisa dimainkan di dua arah. Selain itu, teknik petikan pada dawai alat musik sasando sangat berpengaruh pada hasil suaranya. Sekian dari saya dan Ariana teman saya telah menceritakan sedikit tentang toko alat musik. Terima kasih.